Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bapak, Ibu guru, orang tua wali murid, dan anak-anak peserta didik. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal AKM serta menguji coba sistem AKM. Bagi yang sudah pernah mengikuti tryout di penghujung tahun lalu, tentunya sudah mengetahui bagaimana cara untuk login, cara untuk menjawab soal, dan teknis lainnya. Namun, bagi yang belum mendapatkan kesempatan tryout, saat ini Kemdikbud melalui Pusmenjar telah memfasilitasinya. Oke, langsung saja. Saya Irfan, mari kita mulai. Yang pertama, silakan Anda buka laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Kemudian setelah laman terbuka, Anda bisa melihat contoh-contoh soal yang ada. Misalnya di sini, saya klik contoh soal, atau Anda bisa saja meng-scroll ke bawah. Nah, ini menu yang disediakan. Tersedia sekitar 400 soal untuk seluruh jenjang level. Jadi, dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA, SMK, ataupun MA. Misalnya saya contohkan dulu di sini kita akan mengakses untuk kelas 8. Ada 3 jenis soal yang disediakan. Ada numerasi, ada literasi teks visi, dan literasi teks informasi. Misalnya kita ambil dulu yang numerasi tentang perhitungan matematika. Tentang angka ya, number. Kemudian ada literasi teks visi ini tentang yang bahasa. Saya juga buka kembali, klik, kemudian klik open new tab. Ya, saya akan membuka 2 tab sekaligus. Dan yang terakhir adalah model teks informasi. Oke, nah ini sudah terbuka kelas 8 yang saya pilih tadi. Di sini dilihat ada beberapa penggolongan. Yang pertama adalah memahami bilangan cacah maksimal 6 angka ya. Kemudian ada geometri, ada 11 soal, kemudian ada menghitung volume bangun ruang 11 soal, ada aljabar dan seterusnya. Misal kita ambil dulu satu saja. Saya ambil yang ini, bangun geometri, saya klik. Berikutnya akan dimunculkan contoh soalnya. Yang pertama di sini lihat ada pilihan ganda, rumah ideal. Menentukan ukuran rumah. Ada kamar tidur utama dan seterusnya. Silahkan dipelajari soal-soalnya. Kemudian ada pertanyaannya, luas tanah minimal yang diperlukan jika rumah ingin dibangun. Nah, Anda silahkan menjawab saja dari sisi sebelah kiri. Di sini ada pilihan mau menjawab yang mana. Misalnya dijawabnya ini, ya, misal dijawab itu. Nanti kemudian Anda bisa setelah menjawab semuanya, lalu Anda bisa coba mengecek kunci jawabannya apakah benar. Jawabannya C dengan klik kunci jawaban garis miring pembahasan. Nah, jawabannya adalah C. Kalau yang ini dengan soal yang sama tapi beda pertanyaannya. Bisa saja saya jawab itu, kemudian kita lihat. Oh, ternyata jawabannya A. Dan seterusnya Anda bisa mengecek ya. Oke, misalnya jembatan ini, misalnya saya isikan saja sembarang ya. Kemudian Anda bisa menghapus jawabannya untuk mengisikan kembali. Nah, misal jawab semacam itu dapatnya dari mana? Silahkan dilihat kunci jawabannya. Panjang rangka yang dibutuhkan akan sama untuk semua tipe jembatan. Nah, ternyata saya salah menjawab. Nah, demikian itu adalah contoh soalnya untuk bagian yang numerasi. Sedangkan untuk yang literasi teks visi dan literasi informasi Anda bisa akses dengan cara yang tadi. Berikutnya kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara penggunaan daripada sistemnya. Kembali ke halaman utama tadi, di sini ada link Ayo Coba AKM, melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Silahkan diklik saja. Nah, lalu Anda akan diminta untuk memilih apakah akan literasi atau numerasi, contoh yang diujikan. Misalnya kita pilih literasi, kemudian Anda silahkan pilih jenjangnya, jenjang apa, SMPTS misalnya, kemudian oke lanjutkan. Oke, nah berikutnya di sini adalah sebuah laman login. Nantinya apabila Anda menjadi peserta AKM di bulan September nanti, ini adalah nomor user yang akan diberikan dari pihak sekolah. Dan password juga nanti diberikan oleh pihak sekolah. Namun karena di sini adalah uji coba sistem, Pusmenjar sudah langsung menyediakannya. Kita tinggal klik login saja. Oke, langkah berikut di sini ada token. Lihat di sisi sebelah kiri ada token. Kemudian di sini adalah sebelah kanan ada konfirmasi data peserta. Anda di sini silahkan diperiksa apakah kodenya sudah tersedia, nama pesertanya sudah oke, jenis kelamin, kemudian literasinya yang sedang diujikan apa ya. Nah, di sini kita diminta hanya untuk mengisi dulu sementara nama peserta. Budi, misalnya hari adalah tanggal 9 bulan
September tahun 2007, misal semacam itu. Lalu di sini ada token. Token ini dapatnya dari mana? Token ini dapatnya dari sini. Ini di copy saja. Tokennya sudah sediakan. Nanti pada saat pelaksanaan token ini akan diberikan oleh pihak proktor atau pihak sekolahan ya. Ini kita paste lalu kita submit. Oke, nah sini ada konfirmasi sekali lagi. Benar nggak nih? Tesnya literasi, status tesnya baru, waktu tesnya tanggal segini, alokasi waktu 60 menit misalnya. Kita mulai. Baik, kita pertama mengenal dulu tampilannya ya. Yang pertama di sini sebelah kiri ada soal nomor 1. Ukuran fontnya ini kita kalau mau setting misalnya kok kurang besar tulisan teksnya ini bisa diperbesar dengan klik font yang ini. Klik. Nah, sudah lebih besar. Kalau kebesaran ya tinggal diperkecil lagi. Bagaimana nyamannya saja. Kemudian yang kedua di sini ada informasi soal, ada sisa waktu pengerjaannya, ada daftar soal. Kita coba lihat. Ini adalah informasi diri Anda ya. Ini daftar soal, kita lihat. Daftar soal, oh ada 21 soal ternyata. Ada 21 soal yang diujikan, tinggal nanti dipilih. Dan saat ini kita berada di soal nomor 1. Ditandai dengan warna biru. Yang putih-putih ini berarti belum kita isi. Oke, silakan dijawab. Semacam ini, kita lihat dulu contoh soalnya. Nah, soal ini adalah soal pilihan ganda, di mana Anda hanya boleh memilih satu jawaban saja. Jadi misal saya pilih sini. Oke, kemudian di bagian bawah ada soal sebelumnya, berarti kita kalau posisi ada di soal nomor 5 misalnya, kalau kita klik soal sebelumnya maka akan muncul soal nomor 4. Kalau ragu-ragunya apabila kita masih belum yakin jawaban kita adalah poin B ini atau poin yang kedua, maka bisa Anda klik ragu-ragu. Misal gitu ya, saya pilih ragu-ragu saja deh, saya belum mengisi nih. Ragu. Lalu kemudian untuk beralih ke soal kedua, kita bisa memilih dari soal berikutnya. Ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kita sudah masuk ke soal nomor 2. Baik, kemudian ini adalah pertanyaannya, soalnya, tapi yang ditanyakan beda. Manakah hal yang menjadi topik pembicaraan? Yang di sini pertanyaan berbentuk pilihan ganda kompleks. Modelnya ditandai dengan bentuknya kotak, bukan bulat ya. Kalau yang bulat berarti kita hanya bisa memilih satu jawaban. Kalau kotak, ini berarti kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya yang saya pilih adalah ini, dan ini. Nah, misalnya 3 ini. Kemudian silahkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih sama gitu ya. Soal yang ketiga ini masih sama. Atau Anda bisa juga lari ke sini untuk beralih soal, lihat ke sini. Nah, sekarang kita sudah lihat nih. Yang nomor 1 tadi dia warnanya kuning. Kenapa kuning? Karena kita masih ragu-ragu. Jadi ini nanti bisa kita perbaiki ya. Yang nomor 2 ini sudah kita jawab. Dan kita sekarang di posisi nomor 3. Kalau saya mau langsung ke soal nomor 10 misalnya boleh. Silahkan diklik saja di sini nomor 10. Nah, di sini ada soal praktek STEM. Oke, ada pertanyaan, ini modelnya juga pilihan ganda kompleks di sini. Kemudian coba kita lihat soal yang lain deh. Yang nomor 3 tadi saya belum lihat. Soal nomor 3 ini modelnya. Nah, model semacam ini juga masih pilihan ganda kompleks jenisnya, di mana di sini ada baris-baris pernyataan. Ya, di sini perintahnya adalah bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi. Beri tanda centang pada kolom aku ayah atau aku dan ayah. Nah, yang diminta di sini adalah Anda nanti harus ini saya perbesar dulu. Nah, Anda nanti harus mengisikan satu pilihan pada tiap baris. Misalnya, tokoh yang peduli terhadap tempat tinggal mereka, saya pilih aku. Tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi, saya milih aku dan ayah misalnya. Tokoh yang mengajak sekitar untuk melakukan gerakan, oke. Nah, jadi intinya di tiap baris ini harus diisi satu, tidak boleh kosong semacam ini ya. Dan Anda tidak bisa memilih 2, hanya bisa memilih 1. Karena kalau nanti kita klik di ayah, nah akunya akan hilang centangnya. Nah, begitu ya. Ini saya coba sembarang-sembarang saja dulu. Kemudian kita coba lihat tes soal berikutnya. Oke, nah pada tes soal berikutnya di sini pada wacana tersebut dapat disimpulkan perbincangan antara tokoh ayah dan aku terjadi pada musim. Jawabnya di mana nih? Jawabnya ada di sebentar. Nah, di sini karena warnanya hampir mirip tidak kelihatan. Jawabnya di sini, ini berarti soal, karena kotaknya kecil, ini pasti soal isian singkat. Ya, maka kita isi saja kemarau. Oke, kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Masih dengan wacana yang sama, hanya saja pertanyaannya berbeda. Nah, kalau pertanyaan semacam ini, pasangkanlah, berarti ini adalah soal menjodohkan. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya
Nah, apa yang saya tawarkan kepada tetangganya berdasarkan narasi di atas, maka bisa kita klik dulu gambarnya. Kita klik lingkaran di sebelah pernyataan ini, kemudian kita pilih benda yang sesuai dengan yang dinyatakan. Jadi ini berwarna biru ya, begitu saya klik, begitu saya pilih bibit pohon, misalnya, nah ada warna biru juga sama setelah ada garisnya. Kemudian hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung, kita kalau sudah baca tadi tahu jawabannya Pandora L. Nah warnanya merah dan ada garis merahnya. Hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat, oke, adalah air. Nah warnanya hijau. Akan diwarnai dengan warna yang berbeda serta garis yang sesuai dengan warna yang terpilih. Kalau kita nggak yakin jawabannya kok pohon belimbing buluh, setelah kita baca ulang itu adalah bibit pohon belimbing, maka kita tinggal ganti jawaban saja. Ganti jawaban sehingga semua akan hilang, kemudian kita pilih ulang. Bibit, ini adalah Pandora dan ini adalah air. Oke, semacam itu. Kemudian tinggal soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat di sini, ini berarti karena kotaknya besar, ini pasti soal uraian. Bagaimana cara menjawabnya? Tinggal Anda isikan saja. Jelaskan alasan tokoh aku. Nah, ini pasti uraian. Soal berikutnya kita lihat. Oke, ini sudah hal yang lain. Ini kembali kepada contoh soal pilihan ganda. Nah, kita kembali ke daftar soal dulu. Kita lihat daftar soal. Tadi masih ragu-ragu ya, nomor 1. Kita coba klik kembali nomor 1. Anda lihat di sini sudah langsung berubah nih dari soal nomor 1 lagi. Kalau saya nomor 2, nah ini muncul nomor 2. Ya, nomor 1 saya pilih. Kemudian kita lihat ke bawah. Ini ragu-ragunya dihilangkan. Oke, ragu-ragunya dihilangkan dulu, kemudian kita ganti jawaban misalnya. Atau kita sudah yakin tetap deh, ya udah biarin. Kita yakin tetap itu. Soal berikutnya, kita kembali lagi ke daftar soal. Nah, sudah hilang warna kuningnya. Jadi ini sudah kita jawab yakin benar. Ini kita sekarang berada di soal ke sini. Apabila sudah dirasakan sudah, Anda mau mengakhiri ujian ini, uji coba ini, tinggal klik daftar soal. Sampai dengan ke soal nomor terakhir, 21 ya. Soal nomor 21. Kemudian katakanlah ini sudah kita terpilih, sudah kita jawab. Sudah dijawab. Dan soal berikutnya. Nah, ini ada konfirmasi tes. Ini pada saat hanya akan muncul setelah kita klik soal berikutnya di soal yang terakhir. Di sini silakan klik tombol warna merah apabila kita ingin menyelesaikan tes dan klik tombol kembali apabila kita ingin kembali ke soal yang tadi. Jadi kalau masih ada sisa waktu Anda boleh kembali. Tapi kalau nanti waktunya sudah habis, maka yang muncul hanya selesai tes. Anda tidak akan bisa kembali. Misalnya di sini saya selesaikan saja. Oke, nah ini jawaban Anda nih. Kelihatan jawabannya tadi saya jawab B, tapi yang kunci jawabannya adalah D. Yang A benar, alat benar, penanaman belimbing buluh tadi tidak saya jawab ya. Yang ini, oh tadi saya jawab ya. Aku dan ayah dan seterusnya. Nah ini soal-soal kosong ini tidak terjawab. Nah Anda bisa mempelajari kembali jawaban-jawaban Anda tadi dengan cara mengklik unduh hasil. Hasilnya apa? Hasilnya sama plek, cuman dibentuk dalam model PDF aja semacam ini. Nah, apabila sudah selesai, kita ingin mengakhiri untuk tes yang literasi ini, maka silakan klik logout. Nah, berikutnya kita bisa beralih ke jenjang numerasi, lalu jangan lupa dipilih SD, SMP, atau jenjangnya ya. Pilih soal ujiannya numerasi, lalu pilih jenjangnya, dan tinggal di OK, lanjutkan saja. Kalau sudah selesai semua, ya sudah, tinggal ditutup saja untuk browsernya. Baik, Bapak Ibu Guru, orang tua wali murid, serta anak-anak peserta didik, demikian tadi caranya untuk Anda mendapatkan contoh-contoh soal, serta untuk menguji coba sistem AKM yang disediakan oleh Pusmenjar. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.